dunia digitalisasi kita hari ini itu sebenarnya dimaknai adalah mitra, yang mana sebenarnya positif. Namun tantangannya masih saja kita temui adanya, selain yang mengadu-mengadu ini ya, ada juga yang tontonan seharusnya menjadi tuntunan ini tidak ada, yang ujungnya adalah kemeriahan tanpa ada makna di dalamnya. Nah itulah yang tahun ke tahun kita perbaiki dan lebih menanamkan sisi nasionalismenya. Merdeka! Setiap bulan Agustus tiba, semangat kemerdekaan terpampang nyata di mana-mana. Di jalanan kota Surabaya, di kampung-kampung, di rumah-rumah warga, juga outfit Sinta. Indonesia sudah 81 tahun merdeka. Namun sayangnya satwa di kebun binatang Surabaya masih menderita. Jika di tahun 1945 rakyat berjuang dengan bambu runcing, kini kursi taman milik Pemkot Surabaya dimaling. Setiap hari tuh ada aja ya bahan sambatan dari netizen di sosial media. Nah, saat ini di Dewan Persambatan Radio Susana telah hadir Bapak Azhar Kahfi SH, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya. Assalamualaikum Pak Azhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Mbak Sinta. Ceria sekali, cerah sekali Pak Azhar. Oke Pak Azhar, di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat ya saat ini, bagaimana sih DPRD Kota Surabaya ini memaknai semangat kemerdekaan? Ya Mbak Sinta, bahwa semangat kemerdekaan kali ini seperti yang panjenengan tadi sampaikan, tidak berjuang mengangkat senjata lagi, namun sekarang bagaimana kita memperjuangkan bagaimana cita-cita yang dulu diinginkan oleh para pejuang, pahlawan, the founding father kita, mempertahankan kemerdekaan ini sampai sekarang itu kita terus harus wujudkan. Cita-citanya apa? Bahwa tidak ada lagi kemiskinan, kemudian ketimpangan sosial di rakyat Indonesia. Maka semangat yang terus kita wujudkan, meneruskan cita-cita para pendahulu adalah menjaga kemerdekaan ini dengan cara menjaga rakyat tetap berdaulat, adil dan makmur. Caranya bagaimana? Ya kita dengan semangat kedewanan ini menerjemahkan dalam keseharian kita dalam mewujudkan kebijakan itu pro rakyat. Tidak ada lagi ketimpangan sosial, berjuang melawan kemiskinan, dan bagi pelaku-pelaku ekonomi mungkin kita UMKM, khususnya UMKM itu dia bisa bebas berekonomi di tanahnya sendiri. Maka kita harus support mereka bisa merdeka mandiri secara ekonomi. Itulah semangat-semangat yang kita lakukan di kedewanan kali ini Mbak Sinta. Oke, di DPRD Kota Surabaya. Nah, tadi kan Pak Azhar sempat menyinggung tentang perjuangan ya kan. Seberapa besar sih Pak nilai sejarah perjuangan Surabaya ini mempengaruhi cara Dewan memutuskan kebijakan saat ini? Ya, kita lahir dari sebuah perjuangan yang cukup lama memperjuangkan kemerdekaan ini dengan jiwa patriotisme, bagaimana kemudian menelurkan sebuah kebijakan itu kita punya peran dan kedudukan. Dewan itu ada 3 fungsi yang melekat di kami ini adalah fungsi pembuatan peraturan yang pertama, yang kedua bagaimana fungsi penganggaran, dan yang ketiga, yang terakhir adalah pengawasan, controlling. Nah, kesemua peran dan fungsi itu harus diilhami nasionalisme, mewujudkan tatanan yang berperi kemanusiaan dan berperi keadilan. Maka bagaimana APBD itu tadi dalam penganggaran benar-benar pro rakyat, memastikan pembangunan kota Surabaya ini dirasakan di semua lapisan aspek masyarakat.
Terus ngomong peraturan, bagaimana kemudian ada peraturan yang memang masih sampai sekarang masih menjadi raperda, yakni raperda pemajuan kebudayaan lokal yang lagi digodok di Dewan saat ini. Itu bentuk bagaimana kita menjaga identitas perjuangan pendahulu kita, khususnya yang di Surabaya ini, karena perda berbicara peraturan di daerah, identitas lokal kita sebagai kota pahlawan ini kita perjuangkan dalam sebuah peraturan daerah. Begitu. Fungsi pengawasan, bagaimana fungsi pengawasan itu tadi, program dan kebijakan, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif ini melahirkan itu tadi, bagaimana sebuah program dan kebijakan itu benar-benar berpihak kepada masyarakat warga kota Surabaya. Itu yang sampai sekarang lagi kita terus kita jalankan, dan itu yang mengilhami rutinitas kita yang melekat pada pribadi kita sebagai dewan. Nah, kalau zaman now itu ya kan Pak Ashari, Ya. cara rakyat untuk berjuang itu kan biasanya lewat sosial media. Tadi juga sempat menyinggung tentang ekonomi, sosial. Biasanya ini koar-koarnya di sosmed. Ya. Nah, masyarakat tuh seringkali mengkritisinya ya di sosmed Ya. gitu. Kan sekarang ada istilah no viral no justice Ya. juga. Kayak gitu ya. Dan itu sudut pandangnya beraneka ragam ya kan. Ada yang positif, ada juga yang mungkin aja negatif nih. Nah, ini gimana nih, tantangan nih, juga termasuk tantangan kan ya. yang dihadapi sama DPRD. Ya, itu termasuk tantangan zaman sekarang karena tantangan arus globalisasi dengan masuknya digitalisasi tidak bisa kita nafikan. Itu sebuah keniscayaan yang harus kita hadapi, yang mana media sosial, sistem dunia digitalisasi kita hari ini itu sebenarnya dimaknai adalah mitra. Oke. Mau nggak mau medsos itu menjadi mata, telinga, bahkan berbicara, mengadunya lewat medsos. Mau tidak mau itu juga menjadi mitra kita, yang mana sebenarnya positif. Namun tantangannya masih saja kita temui adanya, selain yang mengadu-mengadu ini ya, ada juga yang tontonan seharusnya menjadi tuntunan ini tidak ada. Artinya begini, masih ada tontonan yang tidak utuh. Kadang dalam kan sebuah- di-cut. Betul, dipotong 15 Potong-potong, detikan, ya, 20 di detik short. yang akhirnya tidak memberikan informasi yang utuh. Ya. Nah, disitulah tugas kami, semua stakeholder, elemen masyarakat yang punya posisi di situ, yang bisa menjelaskan dan harus melek digital. Ada literasi digital di situ. Dari aspek pendidikannya harus diiringi dengan literasi digital. Dari aspek pemerintahannya, pelayanan publiknya harus disertai literasi digital. Ketika ada aduan, mau nggak mau ya sudah zamannya seperti itu, harus kita tanggapi. Kalau kemudian tidak benar sesuai faktanya, ya kita sampaikan, kita respon. Istilah Jawanya, ya istilah Jawanya gini, tanggap ing sasmito. Apa tuh? Nah, harus cekatan, tanggap, melihat, jemput bola. Oke. Jemput bola, ketika sudah jemput bola harus klarifikasi di medsos agar tidak yang tadi video yang tidak benar menjadi benar disampaikan lewat medsos. Oke. Karena ternyata mata, telinga dan mulutnya itu medsos, tidak mereka mengadunya ke pelayanan publik, contoh misal Ya. ke kami yang menjadi dewan. Mereka hidupnya di medsos. Oke. Nah, itu kita juga harus bisa menjawabnya di dunia Media medsos. sosial. Bagaimana caranya? Ya kita harus memberikan literasi di dunia digital. Dari hal yang paling kecil ya kita menghimbau kepada generasi muda, baik itu di pendidikan yang formal maupun non formal, ya harus kita himbau untuk memberikan literasi digital. Dan yang terpenting adalah adab. Nah, Adab yang lebih santun, yang kemudian mengingat hidup, makan, bahkan nanti mungkin saya berbicara matinya itu di Surabaya ya harus sopan, punya adab, santun gitu. Tidak serta-merta yang namanya bermedsos itu langsung semaunya sendiri. Sakar PDW. Iya, ya kita di dunia medsos itu ada adabnya. Ya ini yang harus kita tekankan. Belajar dari para pejuang yang dahulu bagaimana menjaga
eh, negara kita Kesatuan Republik Indonesia dengan cara yang rangkul merangkul, gotong royong, tepo seliro. Itulah adab itu yang harus tetap dipertahankan dan disiarkan kepada masyarakat medsos. Oke, dahulukan adab dibandingkan ilmu. Kan ada katanya Nggih. kayak gitu ya, Ya. Pak. Oke, tadi sempat ngulik tentang generasi muda, Ya. ya kan. Generasi muda ini kan punya gayane dewe, Ya. yang mungkin berbeda dengan generasi-generasi yang sebelum-sebelumnya. Untuk mengekspresikan cinta tanah airnya tuh kan ya beda-beda lah ya Pak ya. Mungkin ini ada strategi khusus nih dari DPRD Surabaya nih untuk membuat generasi muda itu semakin semangat gitu loh, Ya. semangat kemerdekaannya. Kalau berbicara anak muda ya, saya ini masih muda Pak, milenial lah. Saya Milenial milenial, kalau dibilang Gen Z, saya lahir 80-an, milenial. Milenial berarti. Berarti kita sepakati kelompok muda ini milenial dan Gen Z ya. Oke. Yang mana kalau berbicara anak muda ini adalah agen perubahan, agent of change, yang mana di setiap zamannya dia selalu punya peran. Maka di Surabaya ini strategi atau mengembangkan agent of change ini agar ikut turut serta dalam perkembangan pembangunan di kota Surabaya ini, kita berikan ruang-ruang dan saluran bagi anak-anak muda. Anak-anak muda hari ini tergolong dari pelajar, mahasiswa, dan pemuda yang lagi dalam pencarian jati diri. Ya. Dan jangan lupa, pemuda juga ada klasifikasi pemuda yang rentan. Seperti apa itu Pak? Pemuda rentan yang kemudian belum dapat pekerjaan, putus sekolah. Betul. Nah, ini bagaimana kita sebagai stakeholder di sini yang berkolaborasi dengan eksekutif pemerintah kota memberikan saluran-saluran yang harus diberikan kepada anak-anak muda, karena kita sepakati anak muda ini agent of change. Apa salurannya? Momen musrembang sudah diberikan ruang bagi anak-anak muda melalui Karang Taruna mungkin, ataupun keterwakilan anak muda untuk ikut di rembukan bahas kampungnya. Ya. Mereka diberikan Kesempatan. kesempatan untuk apa aspirasi mereka. Pemerintah dan kami memberikan ruang itu. Dan yang sekarang kita buat talkshow hari ini Mbak Zinta, ini juga kita berikan ruang magang bagi anak-anak muda, khususnya anak-anak mahasiswa, ketika pengen tahu bagaimana fungsi peranan dewan, bagaimana kemudian ada aduan warga, bagaimana penjadwalan kegiatan-kegiatan kedewanan itu berjalan, kita berikan mereka untuk turut serta ikut melihat, menyaksikan, mendengarkan, dan bagaimana cara penyelesaiannya. Ada penjadwalan magang dan kita berikan ruang itu. Dan bagi kawan-kawan anak-anak muda yang lain, ada juga program-program kebangsaan, ruang dialog kebangsaan yang dilakukan oleh Bakes Bangpol. Itu untuk teman-teman pemuda-pemuda komunitas, untuk bagaimana memberikan wawasan kebangsaan. Nah, itu ruang dan salurannya ada, dan tinggal kita tingkatkan, kita dorong kemauan. Caranya bagaimana kalau tidak dari pemudanya itu sendiri yang mau? Pemerintah kota sudah ada program intervensi Gen Z. Nah, sampai segitunya memancing anak-anak muda ikut mau terlibat dalam pemberdayaan kelompoknya yang ada kaitannya bisa punya kemanfaatan di kampungnya. Ada program intervensi Gen Z. Nah, ini caranya bagaimana? Di situ kan memancing anak-anak muda untuk berkonsultasi dengan lurah, camat. Nah, itu ada interaksi. Minimal itu, dan alhamdulillah ini dilakukan oleh pemerintah kita hari ini. Tinggal kita kawal. Ini sudah berjalan belum? Serapan anggaran yang sudah diplot untuk anak-anak muda ini tadi itu sudah terserap dan sesuai tujuannya tidak? Untuk pemberdayaan kepemudaan yang berkelanjutan. Oke, tadi Pak Azhar sempat ngobrolin tentang magang nih. Banyak yang ternyata penasaran, pengen magang, pengen tahu tugas anggota dewan tuh seperti apa. Ya. Apakah itu harus dari instansi atau dari kampus atau mungkin bisa mandiri? Bisa
Jadi ada sistem magang itu yang dia memang jadwal kuliahnya lagi masuk magang, program magang. Yes, biasanya Kolektif. semester-semester akhir tuh. Semester akhir tuh kolektif harus bersurat. Tetap Oke. ada administrasi, dia membawa surat dari kampusnya. Namun ada juga kita juga membuka ruang program eh, mandiri, magang mandiri yang Nah, itu dia bagaimana bersurat. kalau dari instansi kan bisa tuh. Cukup dia meminta izin dari kampusnya untuk magang. Bisa melalui fraksi, suratnya tetap di Kesekwanan, melalui fraksi. Untuk fraksi Gerindra kita terbuka Oke. untuk magang. Monggo kalau ada adik-adik yang pengen magang, pengen tahu kerjanya dewan itu apa, magang aja. Bersurat mawon ke kami untuk kita ikutkan di dalam proses-proses keseharian kami di kedewanan. Oke, untuk mandiri juga bisa, Bisa, berarti. ya. Berarti bikin surat sendiri Surat, gitu, Pak. nggih. Terus mengajukan Nggih. ke Ke kami anggota melalui dewan. mekanisme yang ada. Ya, Oke. persuratan itu kan masuknya tetap pintunya Di- ada di Kesekwanan. Oke. Nanti akan dilanjutkan ke yang dituju alamatnya. Kalau ke fraksi alamatnya fraksi. Nanti akan ditujukan ke anggotanya. Begitu. Mungkin apakah modelnya. ada syarat-syarat khusus gitu, Pak? SNK. Tidak Biasanya ada. kan gitu ya. Ya selama mahasiswa fakultasnya apa itu tadi syaratnya dapat Ini izin berarti dari fakultasnya kampusnya. juga bebas ya? Bebas. Oke, nggak harus yang fakultas hukum atau sosial. Tidak, berarti tidak, ya. tidak. Oke. Monggo. Yang teknik pun boleh, karena kan insinyur juga nggak ada sekarang ya Mbak, Iya. fakultas insinyur. Mungkin insinyur konstitusi kan nggak ada ya. Belum ada. Belum sebenarnya. ada. Oke, di setiap kali bulan Agustus ini kan vibes-nya langsung auto change, auto berubah jadi kemerdekaan gitu ya Pak ya. Padahal kan sebenarnya kemerdekaan itu udah kita rasakan setiap hari. Bahkan kemerdekaan untuk teman-teman yang pengen magang di DPR juga bisa gitu Bisa. kan. Juga ada tuh kemerdekaannya. Kita sangat terbuka untuk kawan-kawan yang pengen menimba ilmu, menambah pengalaman, ya kita terbuka. Itu bagian dari tugas dan fungsi tanggung jawab moral kita Oke. untuk turut serta mencerdaskan anak bangsa ini kan Mbak. Mungkin aja anggota DPRD ini juga ada kerjasama dengan Pemkot atau mungkin dengan sekolah atau dengan warga gitu Pak untuk menanamkan nilai nasionalisme nih dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita punya peranan Mbak. Oke. Kalau semacam kesepakatan sehingga menjadi sebuah tanggung jawab bersama kita ada. Yang mana tanggung jawab dan perannya yang dipegang oleh eksekutif ini kan eksekutor sifatnya. Eksekutor program. Kalau dunia pendidikan, lembaga pendidikan dari PAUD sampai perguruan tinggi, tugasnya juga sebagai laboratorium memberikan penanaman karakter. Dan masyarakat sebagai subjek yang pelaku maupun menjadi pesertanya. Jadi tugas dewan di sini mengawal bagaimana program yang nantinya itu dicanangkan itu berbasis kepada jiwa-jiwa nasionalisme, kerakyatan ekonomi, kegiatannya produktif, tidak hanya bentuk-bentuk kegiatannya yang seremonial, Ya. yang ujungnya adalah kemeriahan tanpa ada makna di dalamnya. Nah itulah yang tahun ke tahun kita perbaiki dan lebih menanamkan sisi nasionalismenya. Itu yang sampai sekarang kita lihat mungkin belum ramai tapi sudah. Bahkan di kampung-kampung akhir bulan kemarin sudah. Dan Ada apa tuh Pak? lomba-lomba. Lomba-lomba. Artinya pemerintah ini kan yang saya maksud tadi, pemerintah ini tidak hanya unsur instansi yang di tingkat kotanya ya, tapi yang keterwakilan dari kelurahan, yang mana balai RW dijadikan tempat untuk lomba. Ini ada sinergitasnya. Ada kolaborasi di situ, ada tadi dukung mendukungnya. Yang mana tugas kami, tugas pemerintah, tugas dunia pendidik tetap kegiatannya itu bersifat produktif dan tidak melupakan nilai-nilai cinta tanah airnya. Surabaya ini kan identik dengan kota pahlawan. Terkenalnya nih Surabaya itu ya wis kota pahlawan. Nggih. Seperti itu ya Pak ya.
Lalu bagaimana nih langkah DPRD untuk melestarikan identitas kepahlawanan serta program-program kebangsaan yang berdampak bagi masyarakat? Nah, ngomong identitas ini eh, setelah kita merdeka bulan Agustus terjadi perjuangan yang dilakukan oleh Bung Bung Tomo Tomo. dan kawan-kawan di waktu itu mempertahankan kota Surabaya di 10 November, yang mana akhirnya sekarang kita punya jargon, punya sebutan kota pahlawan. Yes. Nah, yang akhirnya menjadi bekal kita, pegangan kita, bahwa kepahlawanan itulah yang menjadi pegangan arek-arek Surabaya. Sampai tua pun masih disebut arek-arek, Mbak. Arek Surabaya. Udah lansia juga tetap Tetap sebutannya arek arek Surabaya. Surabaya. Kenapa itu? Kita harus bersyukur ketika kejadian itu di Surabaya. Ya. Untuk menjaga etos kerja kita, Mbak. Yang berprofesi sebagai dewan juga punya etos kerja, guru, dokter, pegawai di instansi, PNS maupun yang lain harus punya etos kerja. Oke. Karena itu peninggalan para pendahulu, pejuang kota Surabaya punya etos kerja yang apa? Berani melawan penjajah, mempertahankan Surabaya. Karena kita sudah merdeka, memperjuangkan itu semua demi siapa? Generasi bangsa selanjutnya. Nah, itulah yang sekarang harus mari kita lakukan. Bagaimana tetap melawan kemiskinan, melawan ketimpangan sosial dengan seperti apa program-programnya. Pemerintah kota menjaga martabat warga kota Surabaya itu seperti apa? Harus memastikan warganya hidup yang layak. Hidup yang layak, kemudian bagaimana ekonomi ya, Pak. iya, istilah viralnya sekarang. Viralnya indeks ekonomi itu hidup yang layak Hidup itu yang udah layak. bersyukur aja sih Bersyukur. gitu kan bisa hidup layak gitu. Terus bagaimana ada program Rutilahu, itu menjaga martabat warga Apa kota tuh Surabaya. program Rutilahu? Rumah-rumah yang tidak layak Oh, dibantu oleh pemerintah. Iya, iya banyak. Nah, tugas kami mengawasi itu. Sudah berapa yang sudah terbantu, masih yang belum terbantu berapa. Oke. Kami seperti itu. Terkait pendidikan, pemerataan beasiswa. Alhamdulillah kesini sudah tidak ada lagi warga Surabaya yang tidak bisa ambil ijazah. Oh, iya zaman dulu banyak sekali tuh. Dulu awal-awal saya jadi dewan, saya bantu ada yang masih susah ambil ijazah. Ini tidak berbicara Karena ijazah belum ditahan. bayar ini, belum bayar itu, Betul, jadi ijazahnya betul, ditahan iya, sama iya, sekolah. betul. Ini bukan bicara yang ditahan ijazah soal mau kerja itu, nggih, Ya. bukan. Tapi setelah lulus dia ditahan ijazahnya. Itu sudah tidak kita temuin lagi. Terus ada tanggung jawab kita di sisi kesejahteraan ekonomi. Pendapatan per kapita tiap tahun alhamdulillah naik. Yang 2025 itu 750.000, sekarang sudah naik di angkanya. Ada kenaikan di situ, artinya ada pertumbuhan ekonomi. Memang PR masih ada, yang mana angka pengangguran ini sudah turun, namun bagi lulusan sarjana ini masih banyak yang kerja informal, belum kerja tetap. Itu yang PR kita, dan semangat kita tadi berangkat dari sisi kepahlawanan. Itu generasi bangsa kita, bagaimana kita memberikan ruang saluran itu untuk mereka. Nah, itu yang hari ini menjadi PR, dan ke depan akan kita tingkatkan lagi hal-hal semacam itu, kita turunkan lagi, tidak ada lagi yang namanya pengangguran, angka pengangguran semakin turun dan lain sebagainya. Itu semangat ikhtiar kami melanjutkan kepahlawanan Bung Tomo dan lain-lain. Dulu mempertahankan kemerdekaan, sekarang kita bagaimana mengentaskan itu tadi, kemiskinan, kesejahteraan demi keadilan dan kemakmuran warga kota Surabaya. Baik, berarti angka kemiskinan di Surabaya menurun ya, Pak? Angka kemiskinan menurun. Menurut BPS. Oke. Ini Pak Asar silahkan nih, pesan-pesan untuk Bolo Susana, untuk arek-arek Surabaya, untuk Ya. semangat
nasionalisme, semangat kemerdekaan. Selamat pagi teman-teman Susana dimanapun berada. Pesan ini sebenarnya tidak hanya untuk anak-anak muda. Maaf. Anak-anak tua juga ya, Pak? Ya, termasuk saya pribadi, Mbak Sinta juga, Ya. bahwa mencintai negara Republik Indonesia itu seperti mencintai ibu kita, karena sebutan Ibu Pertiwi itu juga kita hidup yang melahirkan ibu, tapi kita ngomong Ibu Pertiwi, kita hidup, makan, bekerja dan lain sebagainya lahir di sini. Jadi cintanya jangan kemudian kalah dengan cinta pacarnya, kan begitu, Mbak. Itu. Yang pertama itu kita harus mencintai negara Republik Indonesia ini, Kesatuan Republik Indonesia ini benar-benar cinta, benar-benar mencintai seperti mencintai ibu kita. Dengan cara apa? Kemerdekaan hari ini diisi dengan kita bersikap santun, mempunyai adab, menghasilkan karya, dan tetap memperjuangkan kebenaran. Ketika ada ketimpangan, kita lantang menyuarakan itu. Karena kita lahir di Surabaya, punya nenek moyang pejuang. Kan begitu. iya. Itu pesan-pesan yang harus mendarah daging, harus kita bawa. Ketika panjenengan semua anak-anak muda nanti merantau ke daerah-daerah yang lain, tidak di Surabaya lagi, bekalnya adalah berani, integritas, kendel tok arek Surabaya. Modal berani itu, tapi jangan lupakan kita harus tetap memperjuangkan hal-hal yang baik, karena cita-cita luhur the founding father kita mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa restu Tuhan itu juga kita tidak bisa. Maka yakin, percaya, tetap punya etika, santun, memperjuangkan apa-apa yang harus diperjuangkan. Anak muda punya waktu yang cukup panjang. Belajar, mendengar. Carilah tontonan yang itu bisa menjadi tuntunan. Jangan melihat tontonan yang tidak pantas untuk menjadi tuntunan. Sudah, nggak usah di-follow, unfollow. Ketika Sebenarnya itu juga kan pilihan ya, Pak? Pilihan itu, teman-teman. Jadi kalau kita memilih untuk tontonan yang bisa menjadikan tuntunan, ya akan seperti itu kita gitu. Kalau kita memilih tontonan yang kurang mendidik, ya seperti itulah juga nantinya. Dan kami yang sekarang diberikan amanah dan tanggung jawab di pemerintahan Kota Surabaya terbuka. Ketika apa yang dilihat tidak benar, sampaikan ke kami. Kami mari bersama-sama kita menjaga Kota Surabaya, menjaga kerukunan untuk kota kita tercinta. Saya kira itu, Mbak Sinta, pesan yang panjang itu sudah ya, dimaknai sendiri. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Ashar Kahfi, SH, anggota Komisi A DPRD Sebenarnya Kota enggak Surabaya. Pak, Mbak, Mas saja dari Mas awal ya. nih. Pak dipanggil Om, Pak. Baik, terima kasih Mas Ashar Kahfi, SH, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya untuk Dewan Persahabatan Radio Susana.